Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kenapa gua kasih judul seperti di thumbnail? Karena emang nggak mungkin lagi gua rubah motor gua ke dalam kondisi yang standar, sahabat. Karena yang pertama alasannya partnya udah nggak tahu kemana. Terus yang kedua, sayang gue beli part yang udah nempel ini harus gua copot atau ganti lagi. Terus yang ketiga, sulit atau susah untuk diungkapkan dengan perasaan, karena motor yang ala-ala road race kayak gini, ini jiwa gua, ini passion gua, ini hobi gua, dan ini karakter gua. Jadi gimana ya? Kalau misalkan gue balikin lagi ke standar, kayaknya nggak mungkin aja. Malah ini bakalan akan bertambah di modif lagi. Jadi menurut gue sih itu. Dan marilah kita simak lagi alasan-alasan gue lainnya. Cek video gue, yuk. Lanjut lagi, sahabat, kita mau bahas lagi nih. Kenapa motor gue nggak mungkin gue balikin lagi ke kondisi standar, atau paling nggak ya mendekati standar lah dari pabrikannya ya. Kenapa nggak cari aman aja gitu di jalanan, supaya gue naik motornya nggak ditilang atau nggak dikenain sanksi lah. Kenapa ya? Sahabat, perlu gue sampaikan lagi, sekali lagi gue tegaskan, gue emang seneng modifikasi motor yang seperti ini, dan inilah motor impian gue dari zaman gue sekolah ya, dari zaman dulu sekolah, karena gue nggak mampu beli motor-motor sport yang keren, motor-motor sport yang mahal. Dan kemampuan gue saat ini ya cuman motor ini, dan ini motor yang paling gue sayang. Jadi nggak mungkin gue balikin lagi ke standar seperti dulu, karena alasannya takut ditilang atau takut dikenain sanksi. Ya kalau misalkan kita modif motor kayak gini, udah pasti resikonya kena tilang, terus ya di stopin polisi, ya hal-hal yang seperti itulah, kena razia kayak gitu. Jadi itu udah emang harus gue tanggung, dan harus kita semua sadar kalau misalkan kita modif yang seperti ini. Kalau misalkan emang nggak punya jiwa modif, lu takut, lu khawatir dan macem-macem, ya nggak masalah sih kalian punya apa namanya pandangan tersendiri tentang motor kalian, nggak masalah. Tapi kalau misalkan gue suruh balikin lagi ke standar, apapun yang terjadi, gue tetap bakalan gue modif terus sih. Ya kalau misalkan ditilang ya tinggal gue tebus lagi STNK-nya atau SIM-nya atau motornya gue tebus lagi. Jadi itu aja sih, emang udah niat dari hati gue. Atau gue beli motor Matic yang emang anti tilang, yang standar, yang untuk gue kendarai sehari-hari. Udah itu aja sih. Tapi kalau ini untuk balik lagi standar, kayaknya nggak mungkin lah. Kita harus maju terus, kita harus manfaatkan modifikasi, kita harus berjuang terus buat memodifikasi motor. Karena dengan orang-orang yang seperti gue, yang hobi modif, yang suka modif, yang suka sama ganti part, maka roda perekonomian bakal bisa berjalan. Jadi penjual part racing, yang punya toko part, yang punya karyawannya, produsennya, dan segala macamnya itu bisa hidup terus. Kalau misalkan kita motornya standarin semua, gimana dong? Ekonomi nggak bakalan jalan. Dan ya gue juga merasa apa namanya ya, penyaluran hobi gue, terus kreativitas gue nggak tersalurkan, akhirnya jadi bego sendiri nanti gue kalau nggak gue salurkan. Jadi apa yang ada di dalam diri gue salurkan ke motor dengan bentuk yang seperti ini ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu gimana ya. Maksudnya nggak terlalu melanggar banget lah. Selama ini masih aman, plat nomornya ada, lampunya terang, terus spionnya kalau misalkan gue jalan jauh gue pasang, terus ban dengan ukuran yang standarnya. Jadi warna juga sesuai dengan STNK. Udah jelas lah kenapa alasan gue seperti itu ya. Nggak mau balikin lagi motor ini dalam kondisi standar. Jadi udah jelas untuk hobi, terus passion gue.
jiwa gue, terus menyalurkan kreativitas gue. Jadi nggak mungkin ini gue balikin lagi ke standar. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang gimana-gimana, ya udah resiko gue dan kita semua yang hobi modifikasi motor. Gue nggak sendirian kok, banyak banget orang-orang yang modif seperti ini, bahkan lebih parah dari ini motornya. Tapi have fun, kita seneng karena hobi kita satu sama modifikasi. Oke? Jadi kesimpulannya, apapun yang udah gue lakukan saat ini dan sampai seterusnya nanti, itu bakalan gue tanggung resikonya, dan kita semua harus siap untuk menanggung apapun resikonya. Oke, sahabat, jadi pesan gue, kita lanjutkan terus modifikasi, kita lanjutkan terus ala-ala komorotnya, kita jangan menyerah, dan apapun yang terjadi, intinya apapun yang terjadi, sekali lagi apapun yang terjadi, gue nggak bakal merubah motor ini dalam kondisi yang standar. Oke, sampai di sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.